Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sesuai janji Pak Cipta, di sini Pak Cipta berikan video penjelasan tentang pemuaian, kemudian juga nanti akan ada pembahasan soal-soal matematisnya ya. Bagi kalian yang merasa kayaknya masih belum bisa untuk mengerjakan soal-soal matematisnya. Nah, di sini mungkin Pak Cipta akan tambahkan beberapa catatan sedikit ya. Di sini ada ada 4 gambar ya. Kita bisa lihat ini adalah rel kereta api yang melengkung, begitu ya, melengkung. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, jawabannya pasti ya karena relnya tersebut tidak memiliki celah seperti gambar pada nomor 2. Mengapa harus ada celahnya? Nah, hal ini terjadi karena adanya pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya, gitu ya, panjang dari suatu benda karena pengaruh apa? Kalor atau panas, gitu ya. Nah, beda dengan penyusutan. Nah, kalau penyusutan itu berkurangnya, gitu ya. Kurangnya panjang dari suatu benda karena di sini kehilangan kalor, gitu ya. Kalau tadi pengaruh kalor, pengaruhnya bagaimana kalau pemuaian? Dia diberikan kalor, gitu ya, masuk, kalornya itu masuk. Sementara kalau penyusutan kalornya hilang gitu. Sorry, kalornya itu hilang. Sebenarnya pemuaian dan penyusutan itu sama aja gitu ya. Yang dimaksud sama itu adalah keduanya terjadi karena pengaruh kalor. Pemuaian itu bertambah, kalau penyusutan itu berkurang. Nah, di sini pemuaian dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain, ada yang ingat? Yang pertama adalah jenis bahan. Ya, jenis bahan ini, setiap bahan itu berbeda-beda. Ya, contohnya bahan logam itu memiliki muai panjang yang lebih besar daripada bahan isolator, gitu ya, atau logam-logam lain. Contoh misalnya tembaga, dia memiliki koefisien yang lebih besar dibandingkan besi misalnya. Nah, ini apa pengaruhnya? Maka pengaruhnya adalah semakin besar, nih Pak Cipta tandain ya, semakin besar koefisien muai panjang, maka ya, bahan tersebut akan lebih cepat bertambah panjang atau memiliki pertambahan panjang yang lebih besar dibandingkan bahan lain yang koefisien bahan lain, gitu aja ya, biar cepat. Jadi semakin besar koefisien muai panjang, ada dua kemungkinan. Dia lebih dulu panjangnya bertambah, gitu ya, lebih cepat, atau pertambahan panjang dibandingkan bahan lainnya itu lebih besar gitu pertambahannya. Jadi misalnya dia bertambahnya 1 cm, yang ini mah udah 2 cm gitu ya. Itu kemudian adalah perubahan suhu. Ya, kita menyebutnya delta T ya enggak? Perubahan suhu. Artinya apa? Semakin besar perubahan suhu, gitu ya, maka semakin besar juga pemuaian yang terjadi. Nah, pemuaian yang terjadi itu dilihat dari apa indikatornya? Indikatornya adalah dari perubahan panjangnya. Nah, Pak Cipta tambahin. Ini dapat dilihat dari perubahan panjang logam tersebut, bahan tersebut ya, bahan tersebut. Jadi kalau misalnya pemuaiannya terjadi besar, bisa dapat dapat kita simpulkan tuh salah satunya pengaruh dari suhunya yang lebih tinggi, gitu ya, dipanasinnya lebih lama misalnya, seperti itu. Kemudian panjang bahan. Ya, ini jelas kalau semakin panjang bahan yang semakin bahan yang dipanaskan, gitu ya, maka semakin besar juga pemuaian
semakin besar juga pemuaian yang terjadi. Jelas ya? Makanya dari sini persamaannya itu apa namanya? Masih ingat delta gitu ya? Kok delta sih? Coba deh. Oh, bukan. Nah, delta L adalah L0 dikali ya kan alfa. Harusnya di sini kasih ini ya, kode ya, supaya dia bisa aktif. Nah, dikali dengan delta T. Nah, apa itu delta L? Delta L, sebentar, delta L, increment L adalah perubahan panjang. Nah, ini tergantung satuan ya, tergantung satuan LO. Kalau LO-nya cm, maka dia cm. Kalau dia kalau LO-nya adalah meter, maka delta L-nya juga meter. Nah, selanjutnya adalah LO. LO itu adalah panjang mula-mula, atau panjang awalnya. Kemudian alfa. Nah, alfa itu adalah koefisien muai panjang, yang satuannya adalah per derajat Celcius gitu ya. Derajat Celcius. Nah, kita ganti ya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah delta T. Adalah perubahan suhu. Nah, ini tentunya dalam derajat Celcius. Nah, di sini ada istilah delta. Nah, Pak Cipta ingatkan kembali nih, harusnya tidak perlu dibahas ya. Delta itu adalah perubahan. Perubahan ini diperoleh dari apa? Posisi akhir dikurangi posisi awal. Akhir dikurangi dengan posisi awal. Apapun itu. Delta L berarti panjang akhir dikurangi panjang awal. Kalau delta T berarti suhu akhir dikurangi suhu awal gitu ya. Ya, seperti itu. Nih Pak Cipta ganti aja. Karena tidak selalu posisi ya. Seperti itu. Nah, ini akan Pak Cipta rapikan dulu. Supaya rapih ya. Kita melihatnya enak. Kemudian ini adalah persamaan dasarnya. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya apakah pemuaian ini hanya terjadi pada panjang saja? Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Nah, pada pemuaian luas, sebenarnya persamaan ini dipakai lagi. Hanya saja bedanya pada pemuaian luas dia tidak menggunakan alfa. Gitu ya. Tidak menggunakan alfa, tapi menggunakan beta. Gitu ya. Apa itu beta? Nah, beta itu adalah sebenarnya persamaannya sama nih. Gitu. Pak, ini masuk ulangan enggak? Tidak ya, hanya sampai di rumus lalat ini ya. Kemarin kan kita menyebutnya rumus lalat ya. Nah, di sini karena dia luas, maka di sini pakai area. Jadi AO gitu. Sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya. Pemuaian ini kita sebutnya dengan pemuaian luas. Luas. Nah, kemudian di sini AO adalah luas mula-mula. Nah, di sini bukan alfa tapi beta ya kan. Nah, beta ini adalah koefisien muai luas. Nah, koefisien muai luas ini adalah sorry. Gak apa-apa, ini kita perbaiki aja lagi. Gitu ya. Ini Pak Cipta hapus saja. Nah, koefisien muai luas ini adalah 2 kali alfa. Gitu ya. Koefisien muai luas ini adalah 2 kali alfa. Perubahan suhu masih sama ya, AO-nya seperti itu. Bagaimana dengan pemuaian volume? Ya, pemuaian volume sama juga.
menggunakan persamaan yang mirip ya. Hanya saja dia tidak menggunakan alfa, tapi menggunakan gunakan gamma. Nah, di sini karena dia volume, maka persamaannya udah bukan A tapi V gitu. Ya, di sini ada delta V, kita menyebutnya dengan perubahan volume. Kemudian di sini juga V0 ya. Kita menyebutnya dengan volume mula-mula. Kemudian di sini gamma koefisien muai volume. Kalau luas itu adalah 2 kali dari alfa ya, maka pada gamma itu 3 kalinya alfa. Jadi tidak begitu banyak yang berubah gitu ya. Hanya saja konsepnya pada volume biasanya terjadi pada cairan. Air itu pemuaian volume, bukan pemuaian panjang ya, raksa seperti itu. Nah, kalau pemuaian luas biasanya terjadi pada plat tipis misalnya. Nah, nanti kita akan bahas ya, tapi untuk perhitungan nanti untuk ulangan atau ujian kita hanya sampai ke rumus lalat saja ya, pemuaian panjang. Selanjutnya di sini adalah gejala pemuaian ya. Nah, supaya tidak melengkung gimana? Maka kita berikan celah. Nah, apa yang menyebabkan dia memuai? Satu, bisa jadi karena cahaya matahari. Tapi cahaya matahari itu tidak begitu signifikan ya, tidak terlalu berubahnya itu tidak terlalu berpengaruh besar gitu. Nah, yang besar itu sebenarnya karena gesekan kereta api terhadap rel. Ya, bahwa kereta api kan ketika berjalan bergesek kan tuh. Nah, ketika bergesekan dia menghasilkan panas. Nah, itu terjadi konduksi juga tuh ya dengan rel sehingga rel lebih cepat memuai. Kemudian yang ketiga ini juga sama ya, pemuaian pada celah jembatan nih. Nah, celah jembatan. Maka kalau misalnya dia tidak diberikan celah, maka yang terjadi adalah terangkat ke atas nanti ya. Nah, kemudian yang keempat adalah gejala di mana gelas kaca itu pecah karena disiram oleh air panas. Nah, kenapa bisa begitu? Karena bagian dalam kaca, bagian dalam ya, bagian dalam gelas itu lebih dulu memuai dibandingkan bagian luar gelasnya. Sehingga bagian dalamnya itu lebih memanjang lebih dulu dibandingkan luar. Akibatnya dia terjadi retak ataupun pecah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah video bimetal. Kalian bisa nanti bisa nonton ya di sini ya. Kalian cuma tinggal klik saja, nanti linknya akan file ini akan Pak Cipta share di Classroom ya. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke latihan. Nah, ini bagaimana cara mengerjakan soal-soal matematis ya. Sebenarnya yang persamaan yang digunakan itu ya cuma ini aja ya. Mana nih? Nah, ini aja nih. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, seperti biasa Pak Cipta ingatkan, tulis diketahui. Itu wajib. Ya, kecuali kalau soalnya itu bukan uraian ya. Nah, itu boleh sah-sah aja. Tapi ada tapinya nih. Kalau kalian terbiasa tidak menggunakan diketahui, kalian cenderung akan keliru atau tidak teliti tuh dalam mengerjakan soalnya. Nah, itu biasanya yang terjadi. Makanya untuk meningkatkan ketelitian, yuk kita sama-sama tulis yang diketahui. Nah, ini Pak Cipta tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu caranya gimana sih? Yaitu mengubah kalimat bahasa Indonesia pada soal menjadi bahasa matematika. Maksudnya gimana? Lihat. Koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang itu adalah alfa gitu loh. Ya, ini kita mengubah ke bahasa matematika. 0,0000, nolnya ada 4 ya. Ada 5. Jadi 0 di depan desimal juga kita tulis gitu ya. Nah, ini kita tulis derajat Celcius ya. Kemudian berikutnya adalah panjang ya kan. Sebatang baja dengan koefisien muainya panjang 60 cm. Berarti kita asumsikan ini adalah L0. Karena kan nggak mungkin panjang akhir kan gitu. 60 cm. Kita tulis saja. Dipanaskan dari 40 derajat menjadi 120 derajat. Nah, dari sini, berarti kan ini T0 ya. T0 itu apa sih? Suhu awal. Suhu awalnya 40 gitu. Ya, 40 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya kita bisa tulis aja T1 gitu kali ya. T1,
Oh, tadi T0, ini T1. T1-nya adalah 120 derajat Celcius. Nah, kalau kita udah langsung T0 sama T1, maka kita bisa langsung tulis nih perubahannya, ya kan? Del increment T, increment T atau delta T adalah suhu akhir kurangi suhu awal kan? 120 kurangi 40. Nah, ini bisa kita hitung, kita peroleh bahwa delta T-nya itu adalah berapa? Adalah 80 derajat. Increment, salah ya, belum aktif fungsinya. Oke, increment T adalah 80 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, dari sini kita tulis nih rumus dasarnya. Yang ini ya, kita tulis dulu. Kenapa sih? Supaya kita tahu apa yang dicari sebenarnya. Kita cek. Delta L. Apa delta? Delta itu perubahan. L panjang, berarti pertambahan panjang lah. Nah, berarti ini yang dicari ya kan. L0-nya ada nggak? Oh, ternyata ada di sini L0-nya. Alfanya ada? Alfanya sudah ada. Delta T-nya sudah ada? Sudah ada. Gitu. Jadi, semua data sudah lengkap, kita langsung eksekusi. Yang A kita kerjakan ya. Nah, ini kita masukkan ini, persamaan ini, kita kopas saja. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Kita tulis kembali. Jangan ragu-ragu ya untuk menulis lagi ya. Karena biar lebih teliti, 60 cm dikali alfa, alfanya 0,00011 ya. 11, delta T-nya adalah 80 derajat Celcius. Oh, ininya per derajat Celcius ya. Per derajat Celcius. Nah, di sini kita lanjutkan. Ini kita kalikan ya. Kita kalikan increment L atau delta L adalah, nah ini kan 60 sama 80 ya. Kita bisa kalikan itu 4.800 ya. 4.800. Pak Cipta cari yang lebih mudah dulu aja ya, dikali ya. Times 0,00011 gitu ya. Nah, ini silahkan kalian boleh menggunakan cara waktu di SD ya. Tidak ada masalah kamu menghitungnya. Gimana cara Pak Cipta Rasa sudah tidak perlu ajarkan gitu ya, cara untuk menghitung perkalian gitu ya. Nah, dari sini kita bisa peroleh nanti 4000. Kalian coret-coret pakai kertas gitu ya, nggak masalah, jadi nggak perlu malu gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita hitung manual, kita hitung manual. 48, 48, 48, 152 ya. Berarti 0,0528. Ya, karena dia satuannya cm, maka satuannya kita tulis cm. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti untuk caranya silahkan kalian belajar bagaimana mengalikannya. Kalau sudah dapat, berarti perhitungannya sama dengan yang Pak Cipta ya. Selanjutnya panjang baja setelah dipanaskan. Nah, di sini kan dicari adalah panjang akhir. Panjang akhir atau LT. Nah, panjang akhir. Kan gitu. Nah, bagaimana cara kita menghitung panjang akhir? Nah, panjang akhir kan berarti kalau misalnya kita ambil panjang akhir gitu ya, atau LT gitu. Panjang akhir itu adalah, Pak Cipta ubah lagi pakai huruf besar aja. Panjang akhir adalah apa? Panjang awal gitu ya, nggak usah diingat ya, karena ini mah konsep mudah gitu. Maksudnya kalau misalnya awalnya berapa tadi? Awalnya 60 cm, dia bertambah 0,0528. Dia bertambah, otomatis panjang akhirnya ya L0 ditambah pertambahan panjang, kan gitu ya. Nah, berarti panjang akhirnya adalah 60 cm ditambah 0,0528 cm. Maka kita bisa peroleh panjang akhirnya adalah 60,0528 cm. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti bisa rewind lagi ya cara pengerjaannya. Selanjutnya, kalau misalnya nanti ada yang salah, Pak Cipta salah hitung, nanti tulis di kolom komentar aja. Selanjutnya, seperti biasa, tulis lagi diketahui ya. Diketahuinya, di sini kita langsung tulis saja. Ini Pak Cipta pindahin dulu biar rapi.
Sebatang logam panjangnya 200. Nah, berarti L0 lagi ya adalah 200 cm. Dipanaskan dari 20 menjadi 220. Nah, kalau seperti ini boleh saja sebenarnya kalian langsung tulis. Kalau sudah bisa ya, oh 20 220 berarti perubahan suhunya adalah 220 kurangi 20. Gitu ya. Selanjutnya di sini kita bisa peroleh perubahan suhunya adalah 200 derajat Celcius. Salah Celciusnya. 200 derajat Celcius. Selanjutnya panjang akhir logam setelah dipanaskan, panjang akhir logam. Berarti ini adalah panjang akhirnya. Ya. Kita sebut dengan LT ya. Sorry, LT. Nah, LT-nya adalah 200,8. Kan gitu. Nah, sekarang kita tulis lagi rumus dasarnya. Nah, kita tulis lagi rumus dasarnya. Ya, kita tulis lagi rumus dasar. Nah, sekarang kenapa sih harus ada diketahui? Nah, ini, kenapa harus ditulis rumusnya lagi? Nah, ini alasannya nih. Pak Cipta senang banget kalau ngejelasin ini nih, ya. Oke, ini Pak Cipta rapihkan dulu. Wis, salah. Biar rapi semuanya gitu, biar barengan. Oke, kita coba geser. Ya, seperti itu. Nah, kita cek. Untuk mencari delta L, di sini ada deh. Delta L nggak ada ya. Delta L nggak ada. Oke, nggak ada delta L. Kita tandain deh ya, misalnya. Terus L0, ada nggak L0? Ada L0-nya ya. L0-nya ada nih. L0-nya ada. Alfanya ada nggak? Nggak ada, justru alfa yang dicari ya kan? Alfa yang dicari. Loh kok ini ada 2 nih yang belum dapat ya nggak? Ada 2 nih yang belum didapat gitu. Nih sebentar, Pak Cipta hilangin dulu. Berarti delta L belum dapat, alfa belum dapat, delta T udah ada, ya kan? Tapi di sini ada LT. Nah, di situ ada LT nih. Nah, berarti dengan adanya panjang akhir kita bisa ketemu kan kalau panjang akhirnya 200,8 dan panjang awalnya 200, maka bisa kita ketahui bahwa apa di sini? Bahwa delta L ya enggak? Delta L adalah 200,8 kurangi 200 kan gitu ya. Jadi enggak rumit gitu ya. Delta L menjadi 0,8 kan gitu. Satuannya apa? Sentimeter di sana. Kenapa? Karena L0-nya sentimeter. Ya. Oke, di sini Pak Cipta rapihkan lagi sebentar. Oke. Selanjutnya udah ada belum sekarang? Delta L udah ada, L0 udah ada, alfa yang dicari, delta T udah ada. Nah, baru kita eksekusi gitu. Udah lengkap nih datanya. Kita tulis lagi di bagian bawahnya, delta L-nya adalah 0,8 cm, L0-nya adalah 200 cm, alfanya kita belum tahu, delta T-nya 200 derajat Celcius ya. Nah, seperti itu. Maka kita bisa peroleh bahwa ngerjainnya gimana nih? Ya, berarti 0,8 cm ya kan? Dibagi, pindah tuh yang 200 tadi. Sorry. Salah. Nah, cm dibagi 200 cm ya kan? Dikali 200 derajat Celcius. Nah, ini sama dengan alfa. Ya, kan aljabar ya. Nah, berarti kita hitung nih cm sama-sama cm, nanti kita akan coret. Nah, berarti kita hitung selanjutnya 0,8 pelan-pelan aja dibagi berapa? 400.000 ya. 40.000 ya. Ya. Ini sama dengan alfa. Nah, lagi-lagi bagaimana ngerjainnya? Nah, ini pakai cara SD ya. Silahkan gimana caranya. Pak Cipta sudah tidak perlu mengajarkan lagi. Karena apa? Ini sudah bukan caranya untuk melakukan pembagian. Karena kan ini udah diajarkan di SD ya nggak? Nah, walaupun sebenarnya memang ada caranya. Cara cepatnya itu kalau misalnya kita lihat di sini nolnya ada 1. Di bawah ada 4. Berarti nolnya ada 5 tuh. Gitu. Nolnya ada 5. 8 karena ini udah dipakai, 8 bagi 4 kan. Ini 0 yang di sini udah pakai, 8 bagi 4 2. Udah selesai. Gitu ya.
Nah, bagaimana cara biar kok bisa Pak Cipta ini bisa dapat segitu? Nah, silahkan kalian bisa nanti belajar ya. Belajar. Coba aja kalau misalnya kalian mau ini coba kalian bagi sendiri ya. Coba kalian bagi sendiri. Kok bisa Pak Cipta ngitungnya cepat? Karena Pak Cipta terbiasa menghitung manual. Makanya kalau misalnya pengen bisa menghitung dengan cepat gitu ya, silahkan kalian biasakan menghitung dengan manual, jangan lagi pakai yang namanya kalkulator atau bentuk apapun itulah ya. Biasanya kalkulator ada di handphone ya kan, atau ada di yang lain gitu ya. Oke, seperti itu cara untuk pengerjaan nomor 2 kita peroleh koefisien muai panjangnya ada di 0,00002 per derajat Celcius. Panjang akhir logam bila tetap dipanaskan hingga suhunya 320. Wah, berarti kita hitung lagi ya kan? Kita hitung lagi di sini. Ini yang B ya. Kok C di sini? B dong. Kok C? Oh, salah dong Pak Cipta. Ini yang A ya. Ini yang A. Ini yang A berarti. Nah, yang A ini adalah koefisien muai panjang ya. Muai panjang. Atau kita sebut dengan alfa. Oke. Seperti itu. Ini cara pengerjaannya. Ini Pak Cipta rapikan dulu. Wish. Oke, ini caranya, cara mengerjakannya ya. Ini Pak Cipta menyesuaikan aja supaya nggak kesulitan. Sama dengan alfa. Oke, ini terus ini juga sama. Kita geser ke sini. Biar rapi aja ya. Oke, selanjutnya adalah yang B. Yang B itu kita cari panjang akhir logam. Berarti kalau panjang akhir kita tulis saja LT ya, langsung LT bila suhu akhir 320 derajat Celcius. Nah, berarti kita hitung ya, karena suhu akhir kan, kita hitung pakai delta L, ya enggak? Tapi suhunya 320 nih, gitu. Nah, ini kita hitung apakah masih sama. L0-nya adalah 200 tadi ya, cm. Alfanya kita peroleh tadi 0,00002 gitu ya. Jadi data yang barusan kita hitung itu bisa kita pakai nih untuk yang soal yang B-nya. Nah, di sini suhu awalnya itu kan 20 ya. Suhu awalnya 20. Dia pengen dibikin 320. Berarti 320 kurangi 20, ya enggak? Derajat Celcius. Nah, ini per derajat Celcius gitu ya. Lanjut. Nah, di sini kita bisa copy saja. Ya. Nah, ini kita kalikan. Ini 200 coret 0-nya 2 ya. Ini cara Pak Cipta ya. Ini berarti hilang nih 0-nya 2. Kalian bisa ulang lagi. 2 kali 0,002 hapus jadi 4 gitu ya. Nah, ini jadi hilang gitu. Ini derajat Celcius sama derajat Celcius nanti hilang ya. Ke sini ini hilang. Nah, 320 kurangi 20 kali 300 berarti ya. Nah, di sini sentimeternya masih ada, sorry. Ini sentimeternya masih ada karena kan derajat Celciusnya sudah hilang. Oke, selanjutnya kita langsung hitung saja delta L-nya. Ya, delta L-nya. Oke, kita hitung langsung. Nah, ini silahkan dipersilahkan kepada kalian untuk menghitung manual ya. Kenapa harus manual? Supaya kalian terbiasa. Gitu ya. Nah, selanjutnya berapa nilainya? 1,2 cm. Ingat, ini belum selesai karena yang baru diketahui adalah delta L, maka panjang akhir adalah 200 cm ditambah 1,2 cm. Sehingga LT-nya adalah 201,2 cm. Seperti itu ya untuk cara pengerjaannya. Kalau misal nanti ada yang mau bertanya silahkan bisa di kelas karena kita masih punya waktu 1 pekan ya.
atau di kolom komentar. Selanjutnya, sebatang penggaris besi yang mula-mula panjangnya 200 cm, bersuhu 20 kemudian dipanaskan. Ternyata penggaris tersebut mengalami pertambahan panjang. Nah, lagi-lagi kita tulis ini ya jawaban misalnya nih. Nah, jawabannya kita tulis dulu yang A, ditulis ketahuinya dulu ya, diketahuinya dulu. Diketahui bahwa mula-mula panjangnya berarti L0 ya. L0-nya 200 cm. Lalu bersuhu suhu awal berarti ya. Berarti T0 ini adalah 20 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan. Ternyata penggaris mengalami pertambahan panjang. Nah, kalau disebut udah pertambahan panjang, ini sudah bukan panjang akhir ya. Nggak mungkin panjang awalnya 200 kok tiba-tiba panjang akhirnya 0,06. Nggak mungkin ya. Menyusut juga kayaknya nggak mungkin sampai se ekstrim itu gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan pertambahan panjang atau delta L, 0,06 cm. Nah, terus dikasih tahu lagi bahwa koefisien muainya berarti alfa ya. Alfa adalah 0,000-nya ada 5 ya. 12 per derajat Celcius. Nah, ini diketahui ya. Terus kita cek perubahan suhu. Nah, kalau perubahan suhu berarti yang ditanya perubahan. Berarti increment delta T, ya nggak? Nah, perubahan suhu kita cek dulu. Caranya gimana? Ya tulis aja rumus awalnya dulu, rumus dasarnya tulis dulu. Nah, pokoknya caranya seperti itu, ya. Rumus dasarnya tulis dulu gitu, supaya nanti kita tahu apa yang kita perluin dulu. Coba L0 ada, delta L ada delta L-nya. L0-nya ada. Alfanya ada, delta T. Nah, berarti kan cuma tinggal delta T. Pak, ada T0, biarin aja dulu, santai aja dulu. Kita tulis dulu apa yang kita bisa masukin ya. Kita masukin nih, delta L-nya dapat 0,06. Ya kan? Cm. L0-nya kita ada 200 cm. Ya nggak? Alfanya udah ada 0,00012 per derajat Celcius. Nah, ini kan hasilnya delta T kan? Biarin aja ya, biarin dulu. Kita kerjain yang ini dulu, apa namanya? Oke, kita kerjain yang bisa kita hitung dulu. Ini cm sama-sama hilang ya, karena ada di ruas kiri dan ada di ruas kanan. Jadi 0,06. Kok di sini? Harusnya masuk ke equation. Oke, 0,06 dibagi, kan gitu. Nah, ini mau kamu kalikan dulu 200 dengan ini bisa juga sih, gitu ya. Hasilnya adalah 0,0024 ya. Nah, ini sama dengan delta T. Nah, coba hitung manual ya. Karena kalau nggak hitung manual, kalian jadi terbiasa menghitung menggunakan alat. Kalau udah seperti itu, udah susah tuh nanti belajarnya jadinya nggak cepat nanti. Jadi harus ya pas menghitung manual jadi lebih lambat. Oke, sekarang 0,006 gitu kan dibagi gitu ya 0,06 gitu dibagi 0,0024 gitu. Coba dihitung. 2466 ya. Ini kan nolnya 2, coret berarti 6 berapa nih? 60 600 ya. 625 ya. Nah, gimana sih cara ngitungnya, Pak? Ya, coba aja hitung ini ya, manual ya. Manual aja. Ini kalau udah tingkat SMP nih harusnya sudah bisa. Kalau misalnya belum, coba nanti diminta latih lagi sama guru matematika ya. Ini delta T-nya kita peroleh 25 nih. Nah, nanti kalau misalnya mau nanya Pak Cipta gimana sih caranya biar hitungnya cepat? Nah, nanti di kelas ya. Nanti Pak Cipta jelasin. Kalau masih ada yang belum bisa menghitung, Pak Cipta bantu. Tapi nggak di video ini maksudnya. Pada suhu berapa penggaris tersebut dipanaskan? Nah, berarti kalau awalnya 20, perubahan suhunya 25. Berarti gimana? Ingat bahwa ini yang ditanya sebenarnya T akhir nih. T final ya, T final. T final nih. Nah, T final. Nah, bagaimana cara mencari T final? T final itu kan suhu akhir ya. Ini suhu akhir nih, Pak Cipta beri gini nih. Suhu akhir gitu kan. Nah, suhu akhir itu gimana? Kan kita punya perubahan suhu kan, punya suhu awal. Berarti
kita bisa tulis bahwa suhu akhir otomatis adalah suhu awal, ya nggak? Suhu awal ditambah dengan perubahan suhu, ya kan? Sama kayak panjang akhir aja gitu. Sehingga T finalnya atau T akhirnya adalah 20 derajat ya. 20 derajat Celcius kita tambahin dengan 25 derajat Celcius. Jadi kita peroleh nanti T finalnya adalah 45 derajat Celcius. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Waduh, masih ada 3 nih, masih cukup lah ya. Oke, selanjutnya ini nggak beranak nih, tapi mungkin kriteria lebih sulit lagi nih. Sebatang kuningan yang mula-mula panjangnya langsung ya, Pak Cipta tulis langsung L0 ya. L0 adalah 300 cm. Kemudian dipanaskan sampai bersuhu 200. Sampai bersuhu, berarti ini adalah T finalnya nih. T finalnya adalah 200 derajat Celcius. Salah ya. Salah. Nulisnya salah. 200 derajat Celcius. Oke. Selanjutnya, ternyata mengalami pertambahan panjang. Nah, kalau udah pertambahan berarti perubahan. Increment L adalah 0,18 cm. Koefisien muai panjang alfa kan? Udah ada. Enak nih. Soalnya nggak terlalu sulit ya. 19 per derajat Celcius ya. Oke. Selanjutnya seperti biasa ya, kita tulis dulu rumus dasarnya. Nah, ini Pak Cipta selalu begitu ya. Karena udah terbiasa gitu. Karena kalau nggak biasa, waduh, susah ya. Nanti susah. Kalau nggak terbiasa tuh susah. Salah. My mistake. Oke. Oke, ini ya. Nah, sekarang ada delta L, masukin ya. Kalau ada delta L, langsung masukin. Oh, ini nih penyebabnya di sini nih. Oke. Nah, kita masukin delta L-nya yaitu 0,18. L0-nya adalah 300. Satuannya sudah sama ya. Jadi kita bisa coret, tidak perlu dicatat 19. Nah, delta T-nya belum ada kan? Biarkan saja ya. Lalu kita hitung dulu. Nih, dihitung dulu nih. Jadi jangan langsung eksekusi gitu ya. Hitung aja dulu satu-satu ya. 300 kali 0,00019. Nah, 0,000 ada berapa? Ada 5 ya. Nah, berapa? Coret 2 ya kan? 3 kali 19. Coret 2 sisa 0-nya 3. Oh, 57. Nah, berarti sini kita ganti nih. 0,0057. Gimana caranya? Nah, coba kalian sendiri deh ya. Nah, ini kita biarkan. Kita kerjakan lagi 0,18 pindah ruas ya. Si 0,057 supaya dia sendiri ya kan. Nah, ini sama dengan delta T. Sorry. Kodenya ntar nggak muncul. Oke, delta T begitu. Nah, ini kita hitung lagi ya, pakai cara SD lagi ya. Cara SD lagi, silahkan jangan pakai kalkulator. Kenapa? Karena kalau pakai kalkulator, pada saat kalian ulangan atau ujian itu, kalian akan bingung nanti gimana caranya gitu ya. Nah, ini agak ribet nih. 018, 18, 3 itu 150, 21, 171, 195 ya. Oke, dapat 31,587 ya. Ya dibuletin ya sama Pak Cipta buletin ya. Ini derajat Celcius. Coba penasaran Pak Cipta ini. Benar nggak hitungannya? 0,18 dibagi berapa tadi? Tadi berapa sih? Oh, 0,0057. 3,11578 ya, benar ya. Pak Cipta buletin. Oke. Ini adalah delta T-nya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Suhunya. Tentukan suhu awal. Oke. Ini adalah perubahan suhu. Nah, yang dia minta adalah suhu awal. Kalau suhu awal berarti gimana? Ingat bahwa T final, suhu akhir itu kan gitu ya. Jangan T final. Iya kan? Adalah T awal ya, ditambah dengan delta T.
Nah, kita masukin tadi suhu awalnya adalah nggak tahu, ya kan? Tapi T finalnya udah ada nih, yaitu 200. Kita tulis 200 sama dengan T awalnya nggak tahu kita. Tulis aja T awal. Ditambah gitu ya. Delta T. Delta T-nya itu kan ini ya, 31,56. 31,58. Sorry, 31,58. Maka kita bisa peroleh bahwa T0-nya nanti atau 200 kurangi 31,58 adalah T0-nya. Gitu ya. Nah, ini tinggal hitung seperti biasa ya. 200 ini 9 8 ya. 42 ini maju ke depan ya. 200 itu udah habis 19 ya kan, 19 kurang 3 itu 16 ya gitu. Ini derajat Celcius sama dengan T0 nya. Nah seperti itu caranya ya. Sekali lagi, ini perlu ketelitian, jadi hati-hati dalam menghitung, jadi pelan-pelan saja. Kita lanjutkan lagi, nomor 5. Dua buah logam dengan panjang 100 cm terbuat dari, oke, kita langsung dua buah logam, berarti panjangnya 100 cm. Jadi ada dua bahan nih, ya, sama-sama dipanasin dari suhu 0. Panjang logam pertama setelah dipanaskan 50 derajat, oh berarti nih dia delta T-nya nih ya, delta T-nya adalah 101. Berarti tambah berapa? Bertambah 1 cm ya. Berapa panjang logam kedua bila dipanaskan hingga 150 derajat? Wah, ini mantep nih. Ya, ini mantep ini. Nih ya, triknya dari mana? Atau petunjuk? Petunjuknya adalah bahan yang sama. Kalau bahannya sama berarti alfanya juga sama. Alfanya sama. Betul nggak? Alfanya sama gitu. Ini ada dua ya, karena di sini ada dua logam, berarti yang dimaksudnya lagi kita tulis lagi, karena ada dua logam ya, dan seolah-olah dibandingkan, maka penyelesaiannya harus menggunakan perbandingan. Nah, bagaimana perbandingan nih? Ya, bagaimana nih perbandingan? Nah, ini yang Pak Cipta bilang seru ya, seru banget nih. Oke, ini Pak Cipta kecilin aja, nggak apa-apa ya. Ini Pak Cipta hapus. Oke, nah seolah-olah dibandingkan maka penyelesaian harus menggunakan perbandingan itu apa? Misalnya gini, ini kan alfanya sama, betul nggak? Berarti kalimat matematikanya alfa 1, nggak, logam 1 itu sama dengan alfa 2. Gitu kan? Ya nggak? Alfa 2. Nah, kalau kita merujuk ke rumus ini nih, delta L sama dengan L0 plus alfa gitu kan ya. Dikali delta T, Pak Cipta tulis begini kan. Nah, ini kita bisa peroleh alfa itu, oke, salah. Nah, alfa adalah apa? Delta L ya nggak, dibagi dengan L0, oke, dikali delta T, betul nggak? Ya kan? Ini kan alfa nih. Ya kan? Nah, sehingga kalau Pak Cipta di sini tulis ini adalah alfa 1, ya nggak? Berarti ini kan delta L1. Nah, Pak Cipta ganti lagi ya. Ini adalah L0. Nah, L0-nya gimana? Sama-sama 100, ya abaikan saja. Sama delta T1, ya nggak? Ya kan? Nah, berarti bagaimana dengan alfa 2? Atau bagaimana dengan persamaan yang kedua? Kalau misalnya logam kedua, ya sama aja, tinggal ganti 2-nya aja. Ya kan? 2 gitu ya. Nah, gini ya. Karena alfa ini sama, perhatikan baik-baik. Ini bisa ini kan? Alfa 2 ini ke sini, ya nggak? Berarti persamaan ini bisa Pak Cipta ubah menjadi seperti ini. Perhatikan baik-baik. Lihat, A1 sama dengan A2. Alfa 1 sama dengan alfa 2. Gitu ya. Nah, ini Pak Cipta copy nih. Oke. Pak Cipta ngerjain pelan-pelan supaya kalian bisa memahami. Nah, ini alfa 2. Nah, ya nggak?
Betul? Ini alfa 1 sama dengan alfa 2. Nah, karena L0-nya sama gitu ya, posisinya juga sama di penyebut gitu ya. L0-nya sama 100 ya, ini berarti bisa kita hapus. Karena kan saling dicoret tuh nanti. Nah, sehingga persamaan jadi seperti ini, jadi lebih mudah. Nah, berarti kita tinggal masukin ya nggak? Kita tinggal masukin tuh yang diinformasiin. Delta L1 apa ya? Delta L1. Delta L1 itu adalah perubahan panjang bahan yang pertama. Ya nggak? Nah, ini kita tulis nih. Yang diketahui tadi apa nih? Pertama, bahwa L1 delta L1 ya, sorry. Delta L1 adalah berapa tadi? 101 dikurangin 100. Nah, berarti kita bisa peroleh bahwa L1-nya delta L1 adalah 1 cm. Nah, gitu kan? Terus suhunya delta T-nya dia minta gini, sorry. Suhunya dari 0 ke 50. Nah, berarti kita bisa peroleh bahwa delta T ya, perubahan suhu logam pertama adalah 50 kurangin 0, yaitu 50 derajat. Gitu ya, Pak Cipta langsungin aja. Ini Pak Cipta pindahin ke sini biar enak ngelihatnya. Bahwa ini diketahui gitu ya, bukan solusi ya. Oke, lanjut. Dia minta sekarang bila panjang logam kedua dipanaskan hingga 150 derajat, berarti dia minta, si penulis soalnya minta bahwa delta T-nya atau perubahan suhu yang keduanya adalah 150 kurang 0, kan awalnya kan 0 ya. Jadi 150. Nah, ya, 150 derajat, sorry. 150 derajat Celcius. Nah, sehingga kita bisa masukin ke sini nih. Ya, kita bisa masukin ke sini. Delta L1-nya adalah 1 derajat tuh yang ada di soal ya. Yang ada di sini nih, sorry, yang ada di sini. Terus delta T1-nya yang ini ya, delta T1 50. Nah, delta L2-nya kita belum tahu, itu yang ditanya ya enggak? Sekarang delta T2 diperoleh dari sini 150 gitu. Nah, udah tuh? Nah, bagaimana ngerjainnya? Kali silang ya enggak? Kita kali silang 150 kali 1 gitu kan? Kali silang ya. Ini Pak Cipta ngerjainnya satu persatu ya. Tenang aja, 150 dikali 1 cm ya enggak? Terus delta T1-nya 50 ya kan? Nah, di sini udah bukan T2 lagi nih, tapi delta L2. Nah, berarti jawabannya berapa di sini? Gampang ya, 150 kali 1 kan 150 bagi 50, 3 cm adalah delta, salah, delta, kok nggak mau dia? Increment, kok dia nggak mau sih? Nah, L2. Dah, selesai. Jawabannya 3 cm. Jadi ini adalah cara untuk mengerjakan soal perbandingan. Kalian nanti bisa lihat lagi ya. Ini filenya juga Pak Cipta akan kirim ke kalian. Lanjut nomor 6. Nomor 6, 2 batang logam terbuat dari tembaga, panjangnya masing-masing 150 cm nih. Ya kan? Berarti kita bisa caranya sama kayak tadi ya. 2 batang logam panjangnya masing-masing 150 dan 400. Beda nih panjangnya, sorry. Bahannya sama. Pada suhu yang sama dipanaskan bersama-sama sehingga mengalami pemuaian. Ternyata panjang batang pertama 150,8. Wah, ini kita langsung diketahui ya. Kita langsung ketahui nih. Ctrl C, Pak Cipta pakai yang diketahui yang di sini aja nih ya. Supaya enggak ini nih. Nah, gini ya. Oke. Sekarang kita akan masukin dulu datanya. Delta L1 dia dari 150,8 kurangi 150 ya. Berarti delta L1-nya 0,8. Betul? Ya, dari yang sini nih, ya kan? Batang pertama. Terus selanjutnya delta T1. Di suhunya dipanasinnya sama-sama nih pada suhu yang sama.
Ya kan? Pada suhu yang sama dipanaskan bersama-sama sehingga mengalami pemuaian. Tentukan panjang batang yang kedua. Nah, berarti di sini clue-nya, triknya adalah delta T-nya itu yang sama gitu. Ya. Delta T-nya sama. Yang beda itu adalah panjangnya, ya kan? Nah, jadi ini kita nggak perlu nih yang ini, ya kan? Nah, clue-nya itu tuh. Terus apalagi? Oke, sekarang L1 nih, ya. Dia ngasih tahu kalau panjang yang kedua L2 gitu ya. L2-nya adalah 400 cm. Ini yang ini ya. Yang ini nih. Oke, koefisien muai panjangnya kan karena dua bahannya sama ya. Kita bisa tulis lagi nih. Wah, enak banget ini. Di sini kita tulis lagi bahwa D alfa 1 itu sama dengan alfa 2. Boleh nggak Pak kalau dimasukin aja nilainya? Ya boleh silahkan, tapi kalau Bapak sih nggak. Kenapa? Karena pada saat menghitung nanti agak ribet lagi tuh angkanya ya. Nah ini kita pakai data yang ini ya. Nah kita cari lagi nih. Nih kita masukin sama nih. Set, kita copy. Nah sekarang lihat baik-baik. Karena alfanya sama dan delta T-nya juga sama gitu ya. Ya kan dia minta cuma perubahan panjang yang kedua kan, panjang batang yang kedua ya. Nah, di sini kalau kita kali times delta T1 ya. T1. Nah, ini begini kan. Nah, seperti ini, betul nggak? Sebenarnya bentuknya sama aja, cuma beda posisi. Nah, kenapa sih Pak Cipta keluarin alfa sama delta T-nya? Karena di soal ini keduanya sama gitu loh. Antara logam 1 sama logam 2 itu sama. Jadi kalau sama itu ya nggak perlu dihitung gitu karena sama gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa asumsikan, nih kita ambil lagi. Itu ya, tapi angkanya beda nih. Ini jadi 2. Sorry. Ini 2, terus di sini L2 ya. 2. Nah, ini L0-nya L01 nih. Nah, kok L01? Ya, karena kan panjang awal logamnya beda-beda, ya nggak? Panjang logam awal yang satunya lagi sama yang logam kedua itu beda. Jadi nggak bisa kita samain gitu. Nah, karena alfa dan delta T-nya sama, yang ini nih yang ininya sama, ya kan? Taunya dari mana? Ya dari sini, ya. Maka persamaannya menjadi ya ini aja. Copy. Ini harusnya 1 ya, bukan 2 ya. Ini 1, ini 2 nih. Sorry, salah nih ya. Panjang awal yang kedua, panjang awal yang pertama. Oke. Nah, ini 1. Ini kita tulis sama dengan gitu ya. Ini yang L2. Ini juga L02. Nah, kita masukin angkanya ya, kita input angkanya. Delta L1-nya itu adalah 0,8 cm, ya kan? Panjang awal mula-mulanya adalah 150. Sementara delta L2-nya kita nggak tahu, tapi panjang awalnya 400 cm, ya nggak? Ini juga cm ya. Nah, lanjut, berarti kita bisa hitung bahwa delta L2 di sini 0,8 kita kali dengan 400 gitu ya, cm. Ini cm yang satu udah hilang ya, 150. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, ini juga sudah beralih menjadi delta L2. Seperti itu. Nah, berarti tinggal dikalikan saja kalau udah seperti ini, ya nggak? Maka nanti kita bisa peroleh delta L2-nya berapa? Coba dihitung. 400 kali 0,8 itu 320 ya. 320 bagi 150 itu 2,1 ya. 2,1. 21. Enggak, 2,13 ya. 3 cm. Nah, ini adalah perubahan panjangnya sehingga panjang akhir logam kedua adalah berapa? 400 ditambah 2,13 cm sama dengan 402,13 cm. Ya, seperti itu saja pembahasan kita pada latihan pemuaian ini, dan nanti Pak Cipta akan berikan latihan-latihan di Google Form ya.
Dan latihan ini akan mendapatkan nilai ya, akan masuk nilai. Jadi Pak Cipta minta tolong kalian untuk serius gitu ya. Kalian boleh open book, boleh bertanya dengan teman caranya seperti apa, tapi jangan bertanya jawaban. Karena jadinya nanti malah tidak ada gunanya nanti kalian ya. Oke, terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.